Halo semuanya, kembali dan ini adalah alur cerita film Survival Island yang dirilis pada tahun 2005. Tapi sebelum itu jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan langsung saja kita mulai filmnya. Kita diperlihatkan seorang wanita yang berenang menuju tepi pantai sebuah pulau dengan wajah lelah dan terdampar di sana. Lalu kita dibawa ke beberapa hari sebelum itu semua terjadi. Diceritakan ada sebuah rombongan yang hendak berlibur di kapal pesiar. Mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Jenny dan Jack. Juga dua orang teman mereka yang gak penting. Singkat cerita, sampailah mereka di kapal pesiar yang mereka tuju. Lalu Jack pun mengenalkan Jenny dan lainnya pada kapten kapal. Tak lama Jenny dan temannya melihat pria tampan yang tampaknya menjadi bagian dari kru kapal itu. Sampai teman Jenny berkata kalau dia rela diselingkuhi jika dengan pria itu. Pria ini bernama Manuel. Setelah sempat lihat-lihatan sama Jenny, Manuel didatangi mantan pacarnya yang memarahi Manuel hingga menamparnya. Semua orang di sana tertoleh kepada keributan Manuel dan mantannya. Karena malu dilihatin banyak orang, Manuel pun membalas tampar ke mantannya itu, sampai mantannya pergi dan bersumpah untuk menghancurkan hidup Manuel. Lalu setelah itu malam pun tiba. Mereka semua bersenang-senang di dalam kapal dengan makan malam dan minum-minum bersama. Ketika Manuel datang melayani mereka, Jack nampak seperti tidak menyukai Manuel karena sikapnya yang kaku. Dia juga menolak tawaran minuman dari Jack dengan tampang cueknya. Setelah minum-minum, Jenny pun kembali ke kamar dan diikuti oleh Jack untuk bersiap-siap melakukan mantap-mantap. Mereka mantap-mantap dengan brutal dan keras sampai suara mereka tembus ke kamar Manuel yang sedang baca buku. Dan di waktu yang sama, kita diperlihatkan scene mantan Manuel yang sedang melakukan ritual santet dengan boneka. Dia lalu memukul boneka itu, dan itu berdampak pada Manuel yang seperti ketampar sampai berdarah hidungnya. Esok harinya mereka melakukan kegiatan seperti layaknya orang-orang yang berlibur di kapal pesiar. Jenny dan temannya terlihat berjemur di sebuah bathtub sambil dilayani oleh Manuel. Namun Jack yang masih menyimpan sisa kesal semalam kepada Manuel mengadukan sikapnya yang buruk itu ke kapten kapal. Hingga kapten kapal mendatangi Manuel dan menegurnya karena aduan Jack tadi. Manuel yang temperamen ini pun langsung memuncak emosinya. Sambil marah-marah, Manuel tak sadar melemparkan sebuah sapu tangan ke kompor yang sedang menyala. Mereka semua yang berada di luar pun baru menyadari ketika banyak asap dan api yang membesar dari dapur. Kepanikan pun terjadi saat api mulai memakan kapal itu, sehingga membuat mereka harus meninggalkan kapal mereka yang sudah meledak. Lalu kita dibawa kembali ke waktu yang sekarang, di mana Jenny sudah terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. Dia bersedih sambil mengingat kejadian saat ia berpisah dari semua orang di kapal karena arusnya lautan. Di sela kesedihannya itu, Jenny melihat mayat kapten kapal yang meningsoi dan terdampar di tepi pantai. Segera Jenny berlari menghampiri sang kapten kapal dengan maksud untuk menyelamatkan hidup kaptennya. Saat Jenny menghampirinya, tak disangka tiba-tiba Manuel datang menolongnya, yang ternyata si Manuel juga terdampar di pulau itu. Hari demi hari terdampar bersama dan hanya berdua di pulau yang tak berpenghuni itu membuat Manuel dan Jenny menjadi semakin akrab. Mereka melakukan segala cara untuk bertahan hidup, mulai dari berburu ikan untuk dimakan bersama hingga membangun tempat tinggal seadanya. Keesokan harinya Manuel menemukan Jenny yang sedang bersedih lagi. Lalu Manuel pun menghibur Jenny dengan mengajaknya berenang bersama, namun tanpa ada satupun kain yang boleh menempel. Melihat Manuel sudah mulai berenang duluan, Jenny pun tanpa berpikir lagi, dia langsung melepas selawar putihnya itu untuk berenang bersama Manuel. Disinilah mulai muncul perasaan suka antara Jenny dan Manuel. Esok harinya lagi saat Manuel sedang berburu makanan, tanpa sengaja dia menemukan Jack, suaminya si Jenny, yang terdampar di atas bebatuan karang.
Segeralah Manuel menolongnya dan membawanya ke tempat tinggal mereka. Jenny yang melihat suaminya selamat tentunya senang bukan main. Namun beda dengan Manuel yang tidak terlalu menyukai kehadiran si Jack. Lalu sore harinya Jack terbangun dari tidurnya. Dan dia melihat Jenny, istrinya yang begitu akrab dengan Manuel, yang mana saat ini mereka sedang berburu makanan berdua. Tentu saja sebagai suami, reaksi yang muncul pada dirinya adalah cemburu. Hanya saja dia belum memperlihatkannya. Setelah itu mereka pun makan hasil buruan Manuel dan Jenny ini. Di momen ini Jack sudah mulai sindir-sindir kecil kepada Manuel, sampai membuat Manuel gak ikutan makan. Hal ini terus berlanjut sampai ke hari-hari berikutnya, di mana Manuel dan Jack selalu saling ejek dan panas di setiap pertemuan mereka. Hingga suatu hari mereka bertengkar karena Jack yang terus-terusan menyindir Manuel soal Manuel yang selalu mendekati Jenny, istrinya. Dan itu membuat mereka menjadi dua kubu karena Manuel membangun tempat tinggalnya sendiri. Bagi Manuel, mencari makanan sangatlah mudah karena dia memiliki tumbak pisau dan kacamata menyelam. Sedangkan Jenny dan Jack, dia hanya mempunyai korek api. Jadi di hari lainnya lagi, saat Manuel tertidur, Jack diam-diam mengambil peralatan Manuel untuk berburu ke tengah lautan. Dan itu membuat Manuel sangat marah. Dia ingin menghabisi Jack saat itu juga. Saat Jenny menghalangi Manuel sampai mereka berdua terjatuh, tiba-tiba Manuel memantap-mantap si Jenny di tepi pantai tanpa diketahui Jack yang sudah menyelam untuk berburu makanan. Kembalinya Jack dengan membawa seekor ikan besar. Dia melihat Jenny yang agak murung. Jack merasa ada yang aneh pada Jenny dan menebaknya kalau Jenny sudah mantap-mantap sama si Manuel. Dan mata Jenny tidak bisa berbohong. Mengetahui itu, Jack marah dan menyeret Jenny ke tempat Manuel untuk diberikan ke Manuel. Udah kayak barang aja nih si Jenny. Jadi kini sekarang Jack sendirian, sementara Jenny kini bersama Manuel. Lalu suatu hari, Jack yang sedang menyelam menemukan sebuah perahu rusak di dasar lautan. Segeralah dia seret itu perahu susah payah sampai keluar laut. Jenny dan Manuel yang melihat itu berusaha membantu. Namun Jack menolak karena Jack berencana pergi dari pulau ini sendirian menggunakan perahu temuannya. Dan dia akan meninggalkan Jenny dan Manuel di sini. Khawatir dengan rencana Jack, Jenny dan Manuel berencana mencuri perahu Jack saat dia lengah. Benar saja, saat Jack tengah mempersiapkan perahunya, tiba-tiba dia meninggalkan perahunya itu untuk mencari makanan persediaan. Manuel yang melihat itu segera membangunkan Jenny untuk menjalankan rencana mereka mengambil perahu Jack dan pergi meninggalkan Jack di pulau ini. Setelah berhasil sampai di tengah laut, Jenny dan Manuel menyadari kalau perahu ini sengaja dilubangi oleh Jack agar ketika mereka berdua mengambil perahu ini, mereka akan tenggelam di tengah lautan. Jadi mau gak mau, Jenny dan Manuel kembali ke pulau lagi dengan berenang. Pinter juga nih si Jack. Setelah berhasil kembali, Jack cuma ketawa-ketawa aja. Tapi dia mencoba menyerang Manuel dengan tombak kayu buatannya. Dan itu membuat Manuel kalah telak dan berlari ke hutan. Di sini juga diperlihatkan scene mantan Manuel yang melakukan ritual lagi. Itu seperti kutukan kepada Manuel. Dan benar saja, Manuel terjatuh saat sembunyi di pohon dan ketancap kayu yang tajam bersamaan dengan gerakan mantan Manuel yang menggerakkan bonekanya. Di akhir film, ada sebuah kapal yang mendarat di sana. Mereka seperti satu keluarga yang sedang berlibur. Keluarga itu bertemu dengan Jenny dan menyelamatkannya dengan membawa pergi Jenny ke kapal mereka. Dan di perjalanannya, Jenny melihat Jack yang sedang berburu. Tapi Jenny tidak memperdulikannya dan meninggalkan suaminya itu di pulau tak berpenghuni ini. Dan film